Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal penilaian harian atau uji kompetensi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam bab 4 kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan hadis berikut ini. Wa anis sobiyi hatta yahtalima. Berdasarkan hadis itu, konsekuensi yang harus ditanggung orang yang sudah ihtilam adalah A. Tidak wajib menjalankan syariat dan tidak berdosa meninggalkannya. B. Wajib menjalankan syariat dan berdosa meninggalkannya. D. Menanggung dosa yang dilakukan oleh keluarganya. D. Dicatat amal baiknya dan tidak dicatat amal buruknya. Ya, anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah ihtilam. Ihtilam ini merupakan tanda bagi orang yang sudah balik, bagi anak yang sudah balik, yaitu ihtilam ini mengalami mimpi basah. Dan bagi orang atau anak yang sudah balik, maka wajib menjalankan syariat dan berdosa jika meninggalkan atau tidak melakukan syariat. Oleh karena itu jawaban yang benar ini ya, wajib menjalankan syariat dan berdosa bagi yang meninggalkannya. Jadi jawaban yang benar adalah B, anak-anak semuanya. Baik, sekarang kita kecilkan, kita hapus dulu, kita pakai yang kecil. Warnanya coba pakai warna pink ini ya, mungkin ya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 2. Fikri belum mengalami ihtilam padahal umurnya sudah 17 tahun. Tanda balik yang tepat berdasarkan pernyataan itu adalah A. Mengalami ihtilam, B. Usia yang lebih dari 9 tahun, C. Sudah mencapai usia 15 tahun kalender Hijriah, D. Memahami perbedaan yang hak dan batil. Ya, anak-anak semuanya, seperti yang kita tahu bahwa usia anak untuk balik yaitu sudah mencapai usia 15 tahun. Baik itu mengalami ihtilam atau tidak, jika sudah mencapai usia 15 tahun, bahwa anak tersebut sudah dikatakan balik. Sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas ke soal nomor 3. Tumbuh jakun dan kumis termasuk tanda-tanda balik dalam ilmu A. Fikih, B. Biologi, C. Kalam, D. Akhlak. Ya, anak-anak semuanya, tumbuh jakun dan kumis termasuk tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Karena ini merupakan bentuk badan anak-anak semuanya ya, sehingga jawabannya adalah B. Ya, perubahan yang ada pada badan atau tubuh. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 4. Pada usia 14 tahun Rudi mengalami ihtilam. Berikut pernyataan yang tepat adalah A. Tanda-tanda kedewasaan, B. Ciri-ciri remaja, C. Tanda-tanda balik, D. Ciri-ciri mukmin. Ya, anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah Rudi mengalami ihtilam. Ihtilam tadi sudah saya sampaikan bahwa ihtilam adalah mengalami mimpi basah dan merupakan tanda-tanda bagi anak yang sudah balik. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 5. Saat melakukan mandi wajib,
Umi langsung menyiramkan air ke seluruh tubuh tanpa berniat. Pernyataan yang benar adalah A. Mandi wajib Umi tidak sah. Kemudian B. Mandi wajib Umi sah. C. Mandi wajib Umi sunnah. D. Mandi wajib Umi mubah. Ya, anak-anak semuanya kita tahu bahwa mandi wajib itu ada rukun-rukunnya ya. Sesuatu yang harus dilakukan ketika mandi wajib. Salah satunya yang pertama adalah melakukan atau mengucapkan niat. Karena di sini Umi tidak mengucapkan niat, maka mandi wajib Umi dikatakan tidak sah. Sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 6. Balik secara bahasa artinya A. Hampir, B. Dewasa, C. Sampai, D. Pergi. Ya anak-anak semuanya, balik secara bahasa itu artinya sampai. Jadi jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Berikutnya kita ke soal nomor 7. Usia seorang anak sudah dikatakan balik adalah A. 9 tahun, B. 11 tahun, C. 14 tahun, D. 15 tahun. Ya anak-anak semuanya, usia seseorang anak itu dikatakan balik itu manakala ciri-ciri kebalikan itu dialami oleh anak tersebut. Apakah itu mengalami mimpi basah, ataukah haid, ataukah tanda-tanda yang lainnya. Namun jika tanda-tanda tersebut tidak ada, setidaknya ketika umur 15 tahun, baik mengalami ihtilam atau tidak mengalami ihtilam atau mimpi basah, maka anak tersebut sudah dikatakan balik. Jadi jawabannya adalah D. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 8. Perhatikan kutipan ayat di bawah ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Pernyataan yang tepat tentang kutipan ayat tersebut ialah A. Ayat tersebut menjelaskan tentang haid. B. Ayat tersebut menjelaskan tentang tanda-tanda balik. C. Ayat tersebut menjelaskan larangan saat haid. D. Ayat tersebut menjelaskan tentang ihtilam. Ya anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya di sini anil mahid. Berarti di sini ayat tersebut menjelaskan tentang haid. Karena di sini wayas alunaka, dan ini bertanya kepada kamu tentang masalah haid. Sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 9. Tahapan ketika seseorang belum mempunyai beban syarak disebut A. As-Shohir, B. Balik, C. Tamyiz, D. Taklif. Ya anak-anak semuanya, tahapan ketika seorang belum mempunyai beban syarak, maka dalam istilah itu disebut As-Shohir, sehingga jawabannya adalah A. Kemudian kita ke soal nomor 10. Berikut ini bukan tanda-tanda balik bagi laki-laki adalah A. Berjakun, ini laki-laki. Ihtilam laki-laki. Haid ini wanita. Berkumis ini laki-laki. Berarti yang bukan adalah haid, sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 11 dan 12. Seseorang yang sudah dikenakan kewajiban-kewajiban syariat disebut A. As-Shohir, B. Tamyiz, C. Buluk, D. Mukallaf. Ya anak-anak semuanya, seseorang yang sudah dikenakan kewajiban-kewajiban syariat itu disebut dengan mukallaf, sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 12. Memegang Al-Quran saat haid hukumnya A. Boleh, B. Terlarang, C. Wajib, D. Makruh.
Ya anak-anak semuanya, ketika ada anak yang memegang Al-Quran saat haid itu hukumnya terlarang, tidak boleh, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 13. Tanda-tanda balik yang khusus dialami oleh perempuan adalah A. Tumbuh jakun, B. Haid, C. Ihtilam, D. Berusia 15 tahun. Nah, di sini yang khusus dialami oleh perempuan. Kalau tumbuh jakun ini laki-laki, haid ini perempuan, ihtilam ini laki-laki, kemudian berusia 15 tahun ini juga laki-laki. Dan di sini yang khusus dialami oleh perempuan berarti yang haid ini anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 14. Ya, jika perempuan haid atau nifas sedang iktikaf, maka iktikafnya A. tidak batal, B. batal, C. sah saja, D. tetap dilanjutkan. Ya anak-anak semuanya, jika perempuan haid atau nifas itu kan tidak boleh melakukan iktikaf. Karena di sini sedang iktikaf, maka iktikafnya batal anak-anak, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 15. Siti sedang melaksanakan sholat maghrib. Pada saat sholat, Siti mengalami haid. Kemudian hal tersebut berarti A. Sholat Siti tetap sah, B. Sholat Siti batal, C. Sholat Siti boleh dilanjutkan, D. Siti boleh memilih untuk membatalkan atau meneruskan sholatnya. Ya anak-anak semuanya, yang dinamakan dengan haid ini kan membatalkan sholat, maka sholat Siti menjadi batal, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 16 dan 17. Ya, haid menurut bahasa artinya A. mengalir, B. keluar, C. penyakit, D. darah. Ya anak semuanya, haid ini menurut bahasa artinya mengalir, sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 17. Hormon yang memicu perubahan fisik pada laki-laki adalah A. progesteron, B. testosteron, C. estrogen, D. serotonin. Ya anak semuanya, hormon yang memicu perubahan fisik pada laki-laki itu adalah hormon testosteron, sehingga jawabannya adalah B anak-anak. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 18. Kita naikkan dulu. Oke. Orang yang mengalami ihtilam atau mimpi basah berarti dalam keadaan A. hadas kecil, B. najis ringan, C. hadas besar, D. najis mutawasito. Ya anak-anak semuanya, orang yang mengalami ihtilam berarti orang tersebut dalam keadaan hadas besar, ya, karena merupakan hadas besar untuk ihtilam itu atau mimpi basah itu. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 19. Ya, ibadah yang wajib dikerjakan setelah seseorang dinyatakan balik adalah A. umroh, B. infak, C. sholat, D. sedekah. Ya anak-anak semuanya, ibadah wajib yang dikerjakan setelah seorang dinyatakan balik yang pertama adalah melakukan sholat, sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 20. Pinggul membesar merupakan ciri balik dalam ilmu biologi yang terjadi pada, ya, pinggul membesar itu terjadi pada perempuan, sehingga jawabannya adalah A. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal-soal penilaian harian PAI dan budi pekerti bab 4
pada kelas 4 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.